sekarang jenis karya tulis ilmiah yang disebut dengan pengalaman terbaik atau best practice ya. Ini memiliki sistematika yang berbeda dengan penelitian kualitatif atau kuantitatif ya. Nah, saat itu di tahun 2018 saya mengikuti BIMTEK K3 dan mengirimkan karya tulis dengan judul Penilaian Afektif Siswa dalam Membangun Fokus dan Pelaksanaan Proyek untuk Mengembangkan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan ISQ di SMA Negeri 2 Padalarang. Nah, bagian pertama sama, yaitu latar belakang masalah ya. Nah, ini saya kelompokkan di bab 1 pendahuluan ya. Nah, di sini kita kaitkan dengan K3 kesehatan dan keselamatan kerja ya. Nah, kemudian K3 itu kan biasanya diterapkan di SOP, standar operasional prosedur untuk dunia industri ya, pabrik dan lain sebagainya gitu, kantor. Jadi di tahun 2006 itu sudah ada MOU antara Menteri LH dengan Menteri Pendidikan Nasional, sehingga K3 ini diterapkan juga di lingkungan sekolah ya. Dan sebenarnya pada saat berdirinya Seman 2 Padalarang ya, jadi kami berdiri di tahun 2006, jadi masih sangat muda ya Bapak Ibu. Sekolah kami itu masih baru 14 tahun kita berjalan. Nah, itu memang di papannya ini sudah dituliskan bahwa Seman 2 Padalarang yaitu sekolah berwawasan lingkungan dan ISQ. Jadi dari awal kami sudah komitmen terhadap lingkungan, juga terhadap emotional quotient atau terhadap pendidikan karakter ya. Nah, selain itu, kami itu berposisi sekolah kami itu ada di tengah-tengah penggilingan pasir gitu ya. Jadi banyak sekali suara bising dari mesin-mesin penggilingan pasir yang sangat mengganggu proses pembelajaran. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu kalau suara saya agak keras gitu ya. Ini sudah terbentuk dari 2006, ini sudah 14 tahun ini mengajar dengan suara yang stereo ya, karena harus bersaing dengan mesin-mesin penggilingan pasir ya. Nah, kemudian selain itu juga bisa menimbulkan gangguan pernapasan, batuk ya, hingga jerawat dan alergi kulit. Bahkan pernah nih pada saat perjalanan menuju sekolah ada siswa dan guru itu sampai terpeleset, terjatuh dari motor karena ya jalannya itu pasir gitu ya. Jadi harus ekstra hati-hati ya. Nah, jadi masalahnya apa? Masalahnya itu adalah pertama, suara mesin penggilingan pasir yang keras sangat berpengaruh terhadap konsentrasi siswa dalam belajar. Oleh karena itu perlu diterapkan suatu metode agar siswa berkonsentrasi dengan baik selama pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran di dalam kelas belum terintegrasi dengan pendidikan lingkungan hidup, sehingga belum terlihat adanya karakter peduli lingkungan dalam diri siswa. Nah, jadi di karya tulis yang ini saya mengambil karakternya itu peduli lingkungan ya. Kalau sebelumnya berhubungan dengan kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab. Kalau untuk K3 ini berhubungannya dengan peduli lingkungan. Nah, jadi masalahnya ada dua ya. Maka itu nanti untuk tujuan dan untuk kesimpulan itu harus dua ya. Nah, kadangkala kita tidak konsisten. Nah, itu yang yang tidak disukai oleh juri. Jadi saat BIMTEK itu para narasumber mewanti-wanti bahwa lihat awalnya, kalau masalahnya itu dua, maka nanti pemecahan masalahnya pun, solusinya pun dua, kesimpulannya pun dua. Jadi jangan sampai di awal masalahnya dua, ternyata di tengah-tengah berkembang, beban masalah menjadi banyak, kemudian di kesimpulan menjadi 5 gitu ya. Nah, itu salah satu
yang akan mempengaruhi penilaian gitu ya dari para juri. Nah, terus selanjutnya kita lanjutkan bab 2, cara penyelesaian masalah. Jadi, ini perbedaan best practice dengan penelitian. Kalau di penelitian tadi latar belakang masalah ya, pendahuluannya, tujuan, manfaat, kemudian nanti yang kedua ada kajian pustaka atau tinjauan pustaka, dasar teori, ketiganya ada metodologi, keempatnya kemudian kita akan menganalisis ya hasil dan pembahasan, dan terakhirnya penutup. Nah, tapi kalau di best practice yang pertama itu tadi cukup latar belakang, kemudian masalahnya apa. Nah, yang kedua kita paparkan strategi pemecahan masalahnya. Nah, jadi strateginya saya akan menerapkan 4 ya. Jadi pertama, pada awal semester dilakukan sosialisasi kepada siswa mengenai metode dan evaluasi pembelajaran yang akan saya terapkan pada mata pelajaran yang saya ajar ya. Nah, yaitu ada diskusi, praktikum, proyek, kemudian ada penilaian afektif. Nah, jadi penilaian afektif ini harus disepakati dengan siswa karena nanti diharapkan menumbuhkan karakter yang baik ya. Nah, yang keduanya dibuatnya suatu kesepakatan pembelajaran bersama-sama selama 1 semester ya, dituliskan sanksi dan rewardnya ya. Nah, ini poin kedua ini yang saya jadikan karya tulis di tahun 2017 dan alhamdulillah menjadi finalis inovasi pendidikan karakter. Namanya adalah Ketapel. Jadi saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah melakukan ini. Tapi apa yang berbeda? Mengapa menjadi disebut inovasi? Ya karena saya menyebutnya Ketapel, singkatan dari kesepakatan pembelajaran. Dan kita sudah tidak asing, ketapel itu alat atau permainan ya. Di situ nanti ada kayunya, kemudian ada karetnya ya. Nah, dan seolah-olah filosofinya itu dengan membuat ketapel nanti kita menjadi batu yang akan dilontarkan menjadi lebih tinggi oleh ketapel tersebut. Artinya kita menjadi lebih baik karakternya. Nah, itu idenya. Nah, inilah yang disebut dengan inovasi. Yang lainnya sudah melakukan tapi ada yang berbeda. Apa? Ketapel namanya, yaitu kesepakatan pembelajaran, dan siswa pun mudah. Ayo ingat lagi apa ketapelnya. Jadi ketika mereka keluar dari kesepakatan, kita ingatkan itu, ingat ketapelnya apa, poin pertama apa, terus sanksinya apa, rewardnya apa. Ya mereka mudah gitu. Oh iya, dengan Bu Meta ada ketapel. Nah, seperti itu ya. Nah, terus yang ketiga ada perancangan proyek atau tugas mandiri ya. Lalu dihubungkan dengan karakter peduli lingkungan. Dan yang keempat itu ada instrumen penilaian afektif. Nah, implementasinya di sini kita ceritakan dari strategi tersebut implementasinya seperti apa. Nah, alhamdulillah dari tahun 2013 sampai tahun 2016 ya, bahkan ya memang dari tahun 2006 itu saya tidak hanya mengampu mata pelajaran kimia, tapi saya diberi amanah juga mengajar pelajaran lain, sempat PLH, pendidikan lingkungan hidup, sempat prakarya, sempat juga TIK, dan fisika juga. Nah, jadi dari pelajaran-pelajaran tersebut, yang pertama itu kita membangun fokus sebagai implementasi ISQ dalam pembelajaran. Tadi fokus ini untuk menjawab masalah pertama karena mengganggu ya, tadi suara bising dari mesin itu kan mengganggu fokus siswa. Jadi bagaimana caranya siswa dapat fokus dalam pembelajaran, kemudian selaras dengan visi misi Seman 2 yang awalnya tadi berwawasan lingkungan dan ISQ. Maka metode yang saya lakukan pertama berdoa khusyuk, yang kedua senam otak ya, menggerakkan tangan kiri dan kanan, gerakan tertentu ya, kita mengikuti gitu ya. Kemudian yang ketiga ada terapi pijat ya. Nah, itu yang saya lakukan sehingga anak-anak bisa fokus ya selama pembelajaran ya. Nah, lalu
Ada lembar observasi penilaian sikap. Nah, ini contoh lembar observasinya ya. Ada nama siswa, kemudian ada kolom pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah, di kolom pertama ini diperlihatkan bagaimana sikap mereka, mulai dari berdoanya seperti apa, kemudian nanti peduli lingkungannya seperti apa. Di sini saya tinggal memberikan tanda plus 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 gitu ya. Nah, nanti ada rekapnya. Kemudian proyeknya itu berupa penyusunan karya ilmiah berbasis riset ya. Nah, nanti dari karya ilmiah tersebut diikutsertakan dalam lomba karya ilmiah. Nah, jadi kita pernah mengikuti lomba karya ilmiah dalam lomba karya ilmiah remaja dari LIPI ya. Nah, ini siswa mengirimkan melalui surel atau email ya. Ini contoh karya ilmiahnya berupa terapi pijat jari ya. Jadi ini hubungan konsentrasi dengan terapi pijat jari. Nah, kemudian yang keduanya praktik hidroponik, karena waktu itu saya mengajar PLH, juga ada ekstrakurikuler KKR atau karya kreasi remaja atau biasa dikenal dengan KIR ya. Nah, di sini saya memberikan proyek kepada siswa untuk melakukan hidroponik gitu ya. Nah, ini contoh ya pipa hidroponik yang kita punya. Kemudian ini contohnya kita melakukan pembibitan terhadap busanya ya. Nah, ini busanya diisi bibit. Kemudian ini contohnya kita menggunakan apa namanya tuh, barang bekas ya. Jadi ini bekas minuman botol ya. Jadi wadahnya kita pakai ya. Nah, terus bisa dilihat progres di Seman 2 Padalarang ketika memiliki visi untuk berwawasan lingkungan. Akhirnya kita pun berusaha untuk membangun yang disebut dengan taman kreatif. Nah, ini bisa dilihat keadaan awalnya yang gersang, bahkan tadi di tahun 2006 ya, hanya memiliki 2 kelas, kemudian mulai rimbun dan sekarang alhamdulillah semakin hijau ya. Nah, kemudian menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah ya. Nah, ini saya melakukan pengukuran kebisingan ya. Jadi tidak perlu menggunakan alat, tapi waktu itu saya hanya menggunakan aplikasi dari Android, kemudian saya install, kemudian saya ukur. Jadi mengukur tingkat kebisingannya pada jarak 50 meter antara kelas dengan mesin penggilingan pasir selama 30 detik, dan ternyata diperoleh rata-rata hasilnya itu kebisingannya adalah 50 desibel ya. Nah, berdasarkan sumber literatur, suara dengan intensitas 40 sampai 50 desibel ini hanya termasuk bising percakapan biasa. Nah, jadi termasuknya batas aman untuk didengar. Nah, berarti untuk saat ini karena penelitian ini dilakukan di tahun 2018, maka tingkat kebisingan di SMA Negeri 2 Padalarang itu masih batas aman ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya tadi, karena masalahnya 2, ingat berarti kesimpulannya pun 2. Jadi penggunaan metode berdoa khusus, senam otak, dan terapi pijat mampu membangun fokus siswa ya. Nah, kemudian adanya integrasi pendidikan yaitu pelaksanaan proyek ya dalam praktik hidroponik ya, dan penghijauan taman kreatif. Rekomendasi: pendidik hendaknya mengutamakan penilaian afektif dibandingkan kognitif dan psikomotor. Terus hendaknya terus-menerus melakukan penumbuhan karakter, lalu merekomendasikan metodenya dan mendukung berbagai kegiatan terwujudnya K3LH di sekolah. Daftar pustakanya itu